Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematik bersama saya Aulia Farhan Habibi, guru MTS Ma'arif NU 1 Sokaraja. Dalam pembahasan bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat yang akan kita pelajari yang pertama yaitu bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat negatif, dan bilangan berpangkat 0. Pengertian bilangan berpangkat sendiri adalah suatu bilangan yang berguna untuk menyederhanakan penulisan serta penyebutan suatu bilangan yang mempunyai faktor-faktor perkalian yang sama. Contohnya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kalau penulisan seperti ini kan terlalu panjang, maka bilangan tersebut bisa diringkas menjadi 3 pangkat 5. Contoh selanjutnya 8 kali 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 8, tambah panjang lagi. Dari perkalian tersebut bisa diringkas menjadi 8 pangkat 10. Itu. Cara membacanya seperti ini: 3 pangkat 5, 8 pangkat 10. 3 pangkat 5, 3 itu bilangan pokok, 5 itu pangkat. 8 pangkat 10, 8 adalah bilangan pokok, 10 adalah pangkatnya. Selanjutnya adalah bilangan berpangkat positif. Bilangan berpangkat positif merupakan suatu bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponen. Eksponen ini adalah nama lain dari pangkat yang mempunyai pangkat positif. Adapun sifat-sifatnya, yang pertama A pangkat M kalikan A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M ditambah N. Jika bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama A seperti ini, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Kalau misalkan pembagian, kalau perkalian maka pangkatnya dijumlahkan. Kalau pembagian maka pangkatnya dikurangi. Sehingga A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N. Selanjutnya A pangkat M dipangkatkan N, ya. Sudah pangkat dipangkatkan lagi, maka hasilnya A pangkat M dikalikan N. Selanjutnya AB kali M, maka bilangan pokok yang di dalam kurung mempunyai pangkat M masing-masing, sehingga A pangkat M B pangkat M. Selanjutnya hampir sama dengan atas, kalau yang atas itu perkalian, yang bawah pembagian. A per B pangkat M, ya. Bilangan pokok yang di dalam kurung mempunyai pangkat M masing-masing, maka sama dengan A pangkat M per B pangkat M, dengan syarat B tidak sama dengan 0. Kenapa B tidak sama dengan 0? Kalau misalkan B-nya itu 0, maka per 0. Bilangan apapun per 0 itu tidak terdefinisi. Latihan soal untuk bilangan berpangkat positif. Contoh yang pertama 4 pangkat 3. Maka hasilnya 4 kalikan 4 kalikan 4 sama dengan 64. Yang kedua 7 pangkat 2, maka hasilnya 7 kali 7 sama dengan 49. Yang ketiga 3 pangkat 2 kalikan 3 pangkat 4. Di sini mempunyai bilangan pokok yaitu sama-sama 3, maka untuk pangkatnya dijumlah, sehingga hasilnya 3 pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 hasilnya 729.
Contoh yang keempat, 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 3 mempunyai bilangan pokok sama-sama yaitu 5. Sehingga karena pembagian maka untuk pangkatnya dikurang. 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 3 hasilnya 5 pangkat 5 kurangi 3 sama dengan 5 pangkat 2 hasilnya 25. Yang selanjutnya contoh kelima yaitu 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan, karena sudah pangkat dipangkatkan lagi sehingga pangkatnya dikali. 3 pangkat 2 kali 3 sama dengan 3 pangkat 6 sama dengan 729. Contoh yang selanjutnya nomor 6 yaitu 2/3 pangkat 2. Hasilnya yaitu bilangan pokok di dalam kurung 2/3 itu mempunyai pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2/3 pangkat 2. 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, maka hasilnya 4/9. Itu adalah latihan soal untuk bilangan berpangkat positif. Selanjutnya yaitu bilangan berpangkat negatif. Bilangan berpangkat negatif merupakan bilangan yang mempunyai pangkat negatif. Ya. Jika A elemen bilangan real atau A anggota bilangan real, A tidak sama dengan 0 dan N merupakan bilangan bulat negatif, maka A pangkat negatif N nanti hasilnya adalah 1/A pangkat N. Ya. Bilangan pokoknya masih sama-sama A, pangkatnya juga sama-sama N. Bedanya A pangkat negatif N jadinya 1/A pangkat N. N di sini sudah positif. Atau A pangkat N sama dengan 1/A pangkat negatif N. Dari pangkat positif dirubah menjadi pangkat negatif. Latihan soal untuk bilangan berpangkat negatif. Yang pertama yaitu 1/6 A tambah B pangkat negatif 7. Di sini yang mempunyai pangkat negatif 7 adalah A ditambah B. Supaya pangkatnya menjadi positif maka dijadikan 1/, ya. Sehingga A ditambah B pindah ke atas. Hasilnya seperti ini. 1/6 A tambah B pangkat 7. Dari bawah pindah ke atas, pangkatnya dari negatif menjadi positif. Soal selanjutnya yaitu menyatakan dengan pangkat negatif dari bilangan berpangkat di bawah. Jadi pangkatnya positif dirubah menjadi pangkat negatif. Soalnya X pangkat 1 Y pangkat 2/2 Z pangkat 6. Di sini mempunyai pangkat positif semua. Jadi hasilnya adalah dari pangkat X pangkat 1 Y pangkat 2 dirubah menjadi 1/X pangkat negatif 1 Y pangkat negatif 2. Ya. Dari pembilang menjadi penyebut. 2Z pangkat 6. Di sini 2 artinya 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 dirubah menjadi pangkat negatif adalah 2 pangkat negatif 1. Z pangkat 6 dirubah menjadi pangkat negatif, maka Z pangkat negatif 6. Dari penyebut menjadi pembilang.
Soal selanjutnya 3 pangkat negatif 2 dipangkatkan 4 per 3 pangkat negatif 5. Kita kupas dulu yang pembilang, yaitu 3 pangkat negatif 2 dipangkatkan 4. Sudah pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Maka 3 pangkat negatif 2 dipangkatkan 4, hasilnya 3 pangkat negatif 2 dikalikan 4. Negatif 2 kalikan 4 hasilnya negatif 8. Sehingga untuk yang pembilangnya adalah 3 pangkat negatif 8, penyebutnya masih sama, yaitu 3 pangkat negatif 5. Di sini ada ada bilangan pokok, yaitu sama-sama 3. 3 pangkat negatif 8 dibagi 3 pangkat negatif 5. Bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama 3, maka untuk pangkatnya tinggal dikurangi. Negatif 8 dikurangi negatif 5, hasilnya negatif 3. Maka hasilnya adalah 3 pangkat negatif 3. Dari pangkat negatif dirubah menjadi pangkat positif, maka hasilnya 1 per 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu 9, maka hasilnya 1 per 9. Yang selanjutnya adalah bilangan berpangkat 0. Tadi kan sudah diketahui sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Contoh misalkan A pangkat N dibagi A pangkat N, itu hasilnya 1, ya kan? Dari A pangkat N per A pangkat N itu sama saja A pangkat N dikurangi N. N dikurangi N itu 0, maka sama dengan A pangkat 0. Dari atas dengan yang di bawah disatukan sehingga A pangkat 0 sama dengan 1. Itulah kenapa bilangan berpangkat 0, contohnya A pangkat 0, maka hasilnya 1. Untuk sifat dari bilangan berpangkat 0 bunyinya, jika nilai A merupakan bilangan real serta A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan kata lain, semua bilangan apapun yang penting itu bilangan real, jika dipangkatkan 0 maka hasilnya 1. 2 pangkat 0 1. 5 pangkat 0 1. 10 pangkat 0 1. Seperti itu contohnya. Latihan soal untuk bilangan berpangkat 0. 5 kalikan X pangkat 2 kurangi Y pangkat 2 kalikan X pangkat 2 kurangi Y pangkat 2 pangkat 0. Yang di belakang diperhatikan, di situ ada X pangkat 2 kurangi Y pangkat 2 pangkat 0. Otomatis untuk yang kurung di belakang itu berubah menjadi 1, ya. Maka hasilnya 5 kalikan X pangkat 2 kurangi Y pangkat 2. Semua bilangan apapun dikalikan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Contoh selanjutnya yaitu 3x ditambah 2y per 3x ditambah 2y pangkat 0, ya. Kita lihat penyebutnya, yaitu 3x ditambah 2y pangkat 0, ya. Karena pangkat 0 maka penyebutnya menjadi 1, ya. Sehingga didapat 3x ditambah 2y, ya. Di situ ada syarat yang contoh soal pertama, yaitu X pangkat 2 kurangi Y pangkat 2 tidak sama dengan 0. Untuk contoh yang kedua yaitu ada syaratnya 3X ditambah 2Y tidak sama dengan 0. Kenapa seperti itu? Kita lihat di definisi sebelumnya. Di sini merupakan bilangan real serta A tidak sama dengan 0. Maka untuk bilangan real tersebut jangan sampai 0, sehingga harus ada tidak sama dengan 0 itu. Yang contoh terakhir yaitu yang ketiga, tentukan nilai dari X
pangkat negatif 2 Y pangkat 3 per Y pangkat 3 X pangkat 3 ya. Di situ ada bilangan pokok X dan Y. Kita perhatikan yang mempunyai bilangan pokok X dulu, pembilang dan penyebut. Untuk pembilang mempunyai X pangkat negatif 2, untuk penyebut mempunyai X pangkat 3 ya. Berarti X per X pangkat negatif 2 per X pangkat 3 mempunyai bilangan pokok sehingga dikurangi untuk pangkatnya. Negatif 2 kurangi 3 sehingga didapat X pangkat negatif 5 itu. Untuk yang Y, pembilang mempunyai Y pangkat 3, penyebut mempunyai Y pangkat 3 ya. Bilangan pokoknya sama-sama 3, maka untuk pangkatnya yang di atas kurangi yang di bawah, 3 kurangi 3 sama dengan 0. Maka untuk yang Y adalah Y sama dengan 0. Maka didapat X pangkat negatif 5 kalikan Y pangkat 0. Y pangkat 0 itu 1, maka hasilnya X pangkat negatif 5. Untuk X pangkat negatif 5 dari pangkat negatif dirubah menjadi pangkat positif, hasilnya adalah 1 per X pangkat 5. 1 per X pangkat 5 kalikan 1, maka hasilnya 1 per X pangkat 5. Itu adalah latihan soal untuk bilangan berpangkat 0. Selanjutnya adalah tugas dari bilangan berpangkat. Tadi sudah dijelaskan dari bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat negatif, dan bilangan berpangkat 0 ya. Dari yang sudah dijelaskan tersebut, silakan kalian kerjakan tugas dari nomor 1 sampai 8. Untuk tugas sendiri itu silakan dikerjakan di buku tugas. Setelah kalian selesai mengerjakan, silakan untuk tugasnya dikumpulkan melalui Google Form. Jika masih belum bisa mengumpulkan melalui Google Form, silakan dilihat dulu tutorialnya di YouTube. Bisa kalian lihat ada tutorial untuk mengumpulkan tugas matematik. Mungkin untuk pertemuan kali ini dari saya Aulia Farana Baby, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.